Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Dua catatan penting, bahwa nikmat itu tidak dapat dihitung oleh siapapun. Pernah mengkalkulasi nikmat enggak, Pak? Enggak ya. Jadi catatan pertama, nikmat itu tidak dapat dikalkulasi. Antum bisa lihat di dua ayat, di dua surat yang berbeda. Surat 14 Surat Ibrahim ayat 34 dan surat 16 An-Nahl ayat 18. Kalimat in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sampai pada bilangan terakhir. Menunjukkan bahwa mesin apapun tidak dapat mengkalkulasi semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Catatan yang kedua, seluruh nikmat itu terfokus pada dua nikmat. Apa dan apa, Pak? Masih ingat gak, Pak? Pak, Bapak orang bukan orang-orangan sawah kan? Semua nikmat itu terfokus pada berapa nikmat? Lupa ya? Yang Bapak ingat apa? Dua apa dan apa? Ya, nikmat lahir dan batin. Surat 31 Luqman ayat yang ke-20 pada kalimat wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan dia Allah telah menyempurnakan untuk kalian nikmat-nikmatnya, lahirnya maupun batinnya. Oleh karena itu, mari kita syukuri
Ya, sekecil apapun nikmat, kelak pasti akan Allah mintai pertanggungjawabannya. Jadi sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, betapapun kecilnya nikmat dalam pandangan kita, tetap pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Surat 102, surat At-Takatsur, ayat yang ke-8. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian pada hari itu Allah akan menanyakan kepada kalian tentang nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Ya, setidak-tidaknya ada 4 nikmat. Di antara nikmat itu, sebagaimana hadis At-Tirmidzi dalam kitab Az-Zuhud, ya, di mana Nabi mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Tidak berpindah, tidak bergeser kedua telapak kaki seorang hamba di mahsyar sampai Allah tanyakan kepada mereka 4 perkara. Pertama, an umrihi fima afnahu. Pertama, tentang umurnya, kemana dihabiskan. Bapak 70, 60 gratis lo digunakan, tapi tetap diaudit lo. Jadi jangan bangga dengan panjangnya umur, tapi bersiap-siaplah untuk dimintai pertanggungjawabannya. Kemana energi umur itu kita habiskan, menit per menit kemana kita habiskan waktunya. Yang kedua, an jismihi fima ablah, tentang jisim, fisik, raga badan kita. Karena apa kita mengalami kelelahan, main golf atau lamanya sholat malam, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Energi yang terkuras, tenaga yang sudah kita curahkan, itu kelak juga akan dimintai pertanggungjawaban. Yang ketiga, an ilmi fima fa'alu bih, tentang ilmu bagaimana kita mengamalkannya. Insya Allah kita belajar sudah cukup lama ya. Ini bapak-bapak kalau misalnya honoris causa udah 3 kali dokter daripada Raffi Ahmad kan. Di kajian di masjid ini udah lama bukan? Andai kata kalau peserta kajian dikasih honoris causa kayak Raffi Ahmad, kira-kira bapak-bapak sudah berapa kali dokter ini? Ya, tentu udah banyak sekali ya kalau dikasih honoris causanya. Ya, tapi intinya gimana amal ilmu yang kita pelajari, bagaimana kita beramal dengannya. Yang keempat, an malih, tentang hartanya. Min ainak tasabu, dari mana dia mendapatkan harta itu. Hasil fufu-fafa atau apa, ditanya sama Allah. Cilipari atau gimana, atau hasil gratifikasi. Kemudian wafi ma anfaqahu, dan kemana harta itu didistribusikan, kemana harta itu diinfakkan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk proses hisab. Nabi saja tidak pernah salam dari salatnya sampai memohon kepada Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Padahal Nabi nggak dihisab kan? Nabi dihisab nggak? Nabi dihisab nggak? Nabi ditanya nggak? Jawab dulu loh. Nabi nggak dihisab, tapi Nabi ditanya nggak? Kok diam? Nabi itu ditanya nggak? Ditanya nggak Pak? Semua nabi pasti ditanya tentang risalah dong. Ya, semua nabi pasti akan ditanya tentang risalah. Apa kata Allah di Quran? Ya, surat 7 ayat 6. Falanas'alanna alladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Dan sungguh akan kami tanyakan kepada orang-orang yang telah kami utus rasul kepada mereka.
dan kami akan tanyakan rasul-rasul yang kami utus kepada umat manusia. Jadi Allah akan tanya. Jadi surat 7 ayat 6 junto penjelasnya. Ya, surat 5 ayat 109. Itu para nabi dan rasul ditanya bagaimana jawaban respon tentang dakwah mereka. Adapun umat ditanya surat 6 ayat 130. Kalau para nabi ditanya itu surat 5 ayat 109. Ya, tentang bagaimana dakwahnya disambut atau tidak. Umat ditanya tentang bagaimana mereka menerima risalah atau tidak, surat 6 ayat 130. Lah kalau nabi aja ditanya apalagi Allah. Jelas ya Pak? Kalau nabi aja ditanya soal kenabian dan kerasulan, gimana Bapak sebagai suami masa nggak ditanya? Ya, kata Allah apa? Kullukum ra'i wa kullu ra'i mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau nabi aja ditanya apalagi bapak-bapak. Ya, ar-rajulu ra'i fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan dia akan ditanyai Allah tentang kepemimpinan dalam rumah tangganya. Jadi bersiap-siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya. Kemudian maka mari kita manfaatkan nikmat itu sebaik-baiknya supaya mudah dalam pertanggungjawabannya. Kan sebenarnya masalahnya kan pada penggunaan nikmat kan. Saya tanya sama bapak-bapak, masalah itu anggaran itu kenapa? Karena diselewengkan bukan? Kalau anggaran itu digunakan sebagaimana mestinya nggak masalah kan? Maka insya Allah auditnya lebih mudah bukan? Yang masalahnya kan otaknya hafal ketiga halal haram hantam bukan? Ya, jadi kalau di dunia saja pejabat menjalankan dengan prosedur kan aman-aman aja kan? Ya sama dengan kita. Kalau semua kita jalan sesuai aturan Allah, nah saya di akhirat juga tidak akan sulit, tidak akan terlalu berbelit-belit pertanggungjawabannya. Sementara tadi Allah dibacakan surat 40 ayat ya 16 dan seterusnya tadi. Ya, bahwa kita akan dikubur pada yaumul azifah. Ya, di mana tidak ada yang tertutupi sedikit pun dari penglihatan dan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang dikumpulkan itu. Tidak ada apa disembunyikan. Oleh karenanya saya selalu ya mengingatkan kita filosofi apa-apa. Masih ingat enggak filosofi apa-apa, Pak? Persiapkan apa-apa sebelum kelak terjadi apa-apa. Kalau kita sudah mempersiapkan apa-apa dan kelak terjadi apa-apa, insya Allah tidak akan diapa-apakan. Tapi kalau kita tidak mempersiapkan apa-apa dan kelak pasti terjadi apa-apa, demi Allah kita pasti akan diapa-apakan. Dan pada hari itu kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Namanya teori apa-apa, gampang kok namanya. Ya tapi saya yakin antum gak hafal urutannya tadi. Dan antum dengan Ibu Mega, Tuan Ibu Mega kan? Ya, tapi ibu bapak-bapak kelihatan PDIP-nya penurunan daya ingat parah. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Ya, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang ahbaballah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah disebutkan oleh moderator tadi atau oleh MC tadi 40 karakter orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatan penting.
ya dicintai oleh Allah menjadi obsesi seorang mukmin. Alangkah mulianya seorang mukmin jika dia bisa meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Itu catatan pertama. Catatan yang kedua, meraih cinta Allah bukan perkara yang sulit, sangat mudah. Berbeda dengan Anda ingin menggapai cinta manusia. Karena Anda tidak tahu apa yang dia inginkan. Dan Anda yang mikirin caranya sendiri bagaimana agar dia mencintai Anda. Tetapi Allah telah menjelaskan gimana cara kita mendapatkan cintanya. Jadi ingin menggapai cinta Allah jauh lebih mudah konsepnya daripada menggapai cinta manusia. Kemudian yang ketiga, bahwa untuk bisa menggapai cinta Allah konsepnya cuma dua saja hakikatnya. Ikhlas dan mengikuti aturan syariat. Ikhlas lalu mengikuti aturan syariat. Mengikuti syariat tapi nggak ikhlas tidak akan mendapatkan cinta Allah. Ikhlas tapi caranya salah juga tidak ada respon balasan. Sehingga ada dua prinsip. Caranya benar dan kedua tujuannya benar. Pakai ilustrasi transfer uang. Kita beramal itu posisinya sama dengan transferan bukan? Deposit kebaikan namanya illiyin. Deposit kejahatan namanya sijin. Catatan kita tersimpan di dua catatan tadi kan? Betul? Seluruh investasi kejahatan terdeposit di mana? Sijin. Betul? Seluruh deposit kebaikan tercatat pada illiyin. Sebagaimana Anda transfer butuh dua bukan? Ada pinnya, ada nomor tujuan bukan? Pin itu sunnah. Harus sesuai dengan sunnah. Nomor tujuan itu ikhlas. Betul? Sesuai sunnah. Tapi tidak ikhlas, nomor tujuan salah bukan? Ya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu nomor tujuannya. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup karena Allah, untuk Allah. Nomor tujuan bukan? Ya, adapun mengikuti sunnah adalah pinnya. Kata Allah di surat 3 Al-Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Atau hadis Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rawahu Muslim. Barang siapa beramal dengan sebuah amalan yang tidak kami syariatkan, maka tertolak. Kalau dua prinsip ini kita lakukan, kata Pertamina pasti pas. Ya, kata Pertamina apa? Pasti pas. Karena Allah tidak mungkin mengurangi kebaikan-kebaikan kita. Pasti Allah beri balasan. Ya, pasti Allah beri balasan. Sebagaimana janji Allah di surat 41 ayat 46 surat Fussilat. Man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallami lil 'abid. Ya, barang siapa berbuat kebaikan maka Allah pasti balas kebaikan itu untuk pelaku itu sendiri. Siapa yang berbuat dosa, Allah tidak akan mengurangi takaran dosanya. Dan Rabbmu sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya. Maka bersemangatlah kita di dalam beramal. Ya, selalu bersemangat dalam untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya Allah kita masuk sifat yang ke-29, ya, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga hubungan kekerabatan. Saya sering mengatakan di sini bahwa
Dalam hidup ini ada dua hubungan yang mesti kita jaga kan? Hubungan antara hamba dengan Tuhan yang dikenal dengan hablu minallah bukan? Dan yang kedua, hubungan antara sesama manusia dikenal dengan hablu minan nas. Bila dua hubungan ini tidak kita jaga, maka akan terjadi kehinaan yang menimpa kita. Lihat surat 3 Ali Imran ayat 112. Dan ini adalah kejahatan yang dilakukan Bani Israel, Ahlul Kitab. Duribat alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihabli minallahi wa habli minan nas. Mereka akan tertimpa kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali siapa yang senantiasa menjaga relasi baiknya dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang menjaga relasi baiknya dengan manusia. Maka dalam membangun relasi sosial, prinsip pertama adalah ihsan. Ihsan. Prinsipnya adalah ihsan. Allah katakan di Quran surah 2 Al-Baqarah ayat yang ke-195. Akhir dari ayat itu, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah karena sungguh Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Di ayat itu Allah tidak menjelaskan gimana cara berbuat baik. Allah jelaskan di surah 28 Al-Qasas ayat 77. Ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Contoh, Allah berbuat baik kepada kita. Allah kasih nikmat, kita berbuat dosa bukan? Tapi pernahkah Allah tidak sudi memaafkan dosa kita? Maka cara berbuat baik apa? Tidak ada alasan untuk tidak memaafkan orang lain kan? Jelas Pak? Allah itu punya kebaikan kepada kita bukan? Dan kita balas dengan kejahatan bukan? Tetapi Allah tidak segan-segan untuk mengampuni kita kalau kita bertaubat bukan? Itu kebaikan Allah terbesar bukan? Jelas? Maka bagaimana cara kita berbuat baik kepada orang lain? Sebagaimana Allah berbuat baik, contohnya dalam sikap memaafkan dan mengampuni. Jangan alasan, tapi sakit Pak, sakit sekali. Apa kata iblis? Goblok. Apa yang kamu perbuat orang sakit, kamu lebih biadab pada Allah kok. Tetapi Allah tidak pernah tidak memaafkan kesalahan hambanya bukan? Lihat surat 39 Az-Zumar ayat yang ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Dijelaskan oleh Imam At-Tirmidzi, Allah berfirman hadis kursi, wahai hambaku, jika kalian datang kepadaku dengan dosa-dosa kalian seberat bumi, selama kalian tidak mempersekutukanku, maka aku pasti akan mengampuni dosa-dosa kalian. Saya tanya sama Bapak, kesalahan orang dengan ke Bapak, dengan kesalahan Bapak ke orang gedean mana? Saya ulangi, kesalahan orang ke kita dengan dosa kita ke Allah lebih berat mana? Tapi Allah mengampuninya kan? Itu kebaikan Allah bukan? Ya, maka tidak ada alasan untuk tidak memaafkan orang lain. Itu contoh kecil, ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan ihsan kepada manusia, yang pertama siapa? Manusia pertama siapa yang layak mendapatkan ihsannya kita? Hello, Bapak udah tahu jawabannya tapi takut ditanya dalil kan?
kelihatan banget deh. Ya, saya tahu Pak Indra tahu jawabannya. Yang ditakuti kan dalilnya. Kalau Salim kan orangnya jutek, jujur, intelek masalah. Jadi orang yang paling berhak mendapatkan ihsan kita adalah orang tua. Yang kedua siapa? Kerabat. Ya, manusia yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita pertama orang tua. Yang kedua adalah kerabat. Setidak-tidaknya Anda dapati pada 3 ayat. Surat 2 Al-Baqarah ayat 83. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kemudian kerabat itu baru orang lain. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua surat 4 An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba, baru yang lain-lain. Dan sembahlah Allah saja, dan jangan sekali-kali kalian mempersekutukan Dia dengan sesuatu, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, kemudian kerabat. Jelas? Ayat dalil yang ketiga surat 16 ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Dan Allah memerintahkanmu untuk berlaku adil dan berbuat baik dan memberi kepada kerabat. Kita dengan teman baik, tapi kadang dengan kerabat tidak baik, bukan? Ini salah. Orang mukmin yang paling berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari kita adalah yang punya hubungan kekerabatan. Dan itu Allah sebutkan di 2 ayat. Surat 8 ayat 75 dan surat 33 ayat yang ke-6. Wa ulul ahami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah minal ladzina amanu. Tambahan minal ladzina amanu di surat 33 tadi. Kerabat itu lebih berhak dibandingkan orang mukmin lainnya. Tetapi kita lihat salah satu tanda kiamat apa? Buruknya hubungan kekerabatan. Dengan berbagai alasan. Si kakak cekcok dengan adiknya, si adik ribut dengan kakaknya, terjadi pemutusan hubungan kekerabatan. Ini tanda kiamat, salah satu dari tanda-tanda kiamat. Ya, ini termasuk bagian dari tanda-tanda kecil dari tanda-tanda kiamat. Dan ini sudah terjadi. Saya pernah menerangkan di sini tanda kiamat dari proses terjadinya ada berapa fase. Ini bapak-bapak kayak ember bocor yo. Ya, diisi air tapi selalu tumpah airnya. Ini saya yang bodoh apa bapak yang bodoh ya? Atau kita sama-sama bodoh ya? Terjadi dari sisi fase 4 kan? Sudah terjadi di masa Nabi dan tidak terjadi lagi. Contoh kenabian Nabi tanda kiamat, bukan? Dan tidak akan terjadi lagi. Ya. Yang kedua sudah terjadi di masa Rasulullah dan akan terjadi lagi. Contoh nabi-nabi palsu. Udah terjadi di masa Nabi, bukan? Ya, yaitu pertama Musailamah Al-Kadzdzab. Yang ketiga terjadi setelah Nabi wafat dan akan terjadi sampai hari kiamat. Salah satunya pemutusan hubungan kekerabatan tadi. Umat berpecah belah menjadi golongan yang banyak. Sudah terjadi belum? Sudah. Dan ini terjadi setelah Nabi wafat. Ya. Kemudian keempat, belum terjadi dan akan terjadi pada hari kiamat. Dikenal dengan alamatul kubra, tanda-tanda kiamat yang besar. Turunnya Isa,
Yakin nggak turunnya Isa pada menjelang kiamat? Yakinnya di mana? Dasar yakinnya apa? Dari mana Anda tahu Isa akan datang pada hari kiamat? Hello. Kok diam? Ya, surat 43 Zuruf ayat 61. Ya. Surat 4 An-Nisa ayat 157. Ya. Bahwa Isa akan datang sebagai salah satu tanda kiamat. Jadi itu belum terjadi. Maka jangan harap Isa turun sekarang. Ya. Kalau Isa turun berarti sebentar lagi kiamat. Nah, jadi pemutusan hubungan kekerabatan atau retaknya hubungan persaudaraan itu adalah satu tanda kiamat. Maka menjaga hubungan kekerabatan di akhir zaman adalah sesuatu yang amat-amat istimewa. Amat-amat istimewa sekali. Sebab banyak orang merusaknya dan kita menjaganya. Ini menunjukkan keistimewaan. Dan salah satu sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdasarkan hadis ya dari seorang sahabat, dia berkata ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi ya nafarin min ashabi. Aku mendatangi Nabi yang sedang duduk bersama dengan para sahabat beliau ridwanallahu alaihim jami'an. Faqultu, maka aku bertanya kepadanya, anta alladhi taz'umu annaka rasulullah, apakah Anda yang mengklaim dirimu sebagai Rasul Allah? Apakah Anda yang disebut dengan Rasul Allah? Qal, Nabi menjawab, na'am, iya. Ya. Qal, dia berkata lagi, qultu, lalu aku bertanya, ya Rasulullah, ayu a'mali ahabbu ilallah? Wahai Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Coba lihat, sahabat ini datang kepada Nabi, mungkin baru sampai kabar kepadanya tentang kenabian Nabi. Dia bertanya, apakah Anda yang mengaku jadi Nabi? Kata Nabi, iya. Dan dia benarkan gananya. Masa sih? Bayangkan kalau antum yang nanya, pasti antum apa? Ya? Masih bertanya lagi enggak? Beneran, swear deh. Ya. Tapi begitu Nabi mengatakan na'am, lalu dia pun membenarkannya. Apa bukti pembenarannya? Dia bertanya tentang sesuatu yang memang hanya bisa layak dijawab oleh Nabi saja, para Nabi saja. Ya. Dia tahu bahwa seorang Nabi tahu apa yang terbaik untuk seorang anak manusia. Maka dia bertanya kepada Nabi, ya, ayu a'malu ahabbu ilallah? Wahai Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Qal, Nabi jawab, al-imanu billah, yaitu beriman kepada Allah, dan kita sudah jelaskan pada pertemuan lalu. Ya. Sumamah, kemudian apalagi ya Rasulullah? Qal, ya silaturahmi. Kata Nabi, menyambung hubungan kekerabatan. Menyambung hubungan kekerabatan. Menyambung silaturahim kalau bahasa Indonesia. Kan orang suka ngulang-ulang. Silaturahim atau menyambung kekerabatan. Kita bilang menyambung silaturahim. Kalau terjemahan menyambung rahim, kan gitu kan. Silah itulah dari qati. Kalau qati memutuskan ya. Silah artinya menyambung. Jadi Nabi dalam Sahih Bukhari, kitab adab, bab wajibnya menjaga hubungan kekerabatan. Nabi berkata begini,
Silaturahim itu bukan engkau mengunjungi saudaramu yang suka mengunjungimu, bukan. Silaturahim itu bukan engkau membalas saudaramu yang suka memberimu, bukan, kata Nabi. Kata Nabi apa? Silaturahim itu adalah engkau menyambung hubungan dengan saudaramu yang memutuskan hubungannya denganmu. Jadi definisi silaturahim menurut Nabi dengan Pak Indra beda, bukan? Pak Indra reuniannya silaturahim, bukan? Betul? Saya suka diundang orang Ambon kan, kita di sekolah. Ustadz, ketemuannya nyambung silaturahim. Lu kan bukan saudara gue, ngapain juga nyambung-nyambung? Ya? Lo kan bukan kerabat gue, ngapain disambung-sambung? Jelas? Kalau menjaga persaudaraan Islam, yes. Tapi rahim gak kali. Rahim gue sama lo beda, tahu? Rambut gue lurus, rambut lu keribo. Gue putih, lu hitam. Jadi saya ulangi, kata Nabi apa? Silaturahim itu bukan engkau mengunjungi orang, membalas orang yang mengunjungimu, bukan. Atau membalas kebaikan saudaramu yang memberi engkau kebaikan, bukan. Kata Nabi dalam Sahih Bukhari tadi, engkau menyambung hubungan dengan saudara yang memutuskan hubungan denganmu. Paham? Definisi silaturahim itu apa? Menyambung hubungan dengan keluarga yang memutuskannya dengan kita. Itu makna silaturahim menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas Bapak? Jadi kalau ada kerabat yang kemudian mendiamkan kita teleponin, kita jabanin, bahasa Betawi ya, kita datengin, itu yang namanya silaturahim. Bukan yang sudah akrab, yang hari-hari ketemu di masjid, Masya Allah silaturahim kita terjaga ya. Ya. Nah, sila artinya menyambung. Kata nyambung berarti apa? Terputus lalu disambung, bukan? Jelas ya Pak ya? Jadi Nabi mendefinisikan silaturahim apa? Bukan engkau mengunjungi yang sering mengunjungimu. Bukan membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepadamu. Tapi kata Nabi, silaturahim adalah engkau menyambung hubungan yang diputuskan oleh kerabatmu terhadap. Nah, inilah hakikat silaturahim. Gimana Pak? Bukan gathering ya Pak ya. Tapi Indonesia kan iblis aja bingung lihat orang Indonesia. Karena banyak menggunakan jelas syar'i yang tidak syar'i kan. Baik. Jadi ini termasuk amalan yang dicintai Allah. Maka siapa yang senantiasa memutuskan menyalin hubungan kekerabatan, menyambung yang terputus, menjaga dengan menyambung mana yang paling berat. Menjaga dengan menyambung mana yang paling berat Pak Indra? Menyambung kan? Menjaga yang sudah bagus kan biasa aja kali. Ya, yang paling sulit adalah menyambungnya, bukan? Ya, mendatangi orang yang biasa mendatangi kita, responnya pasti enak kan? Enak nggak Pak? Datang saudara mukanya ke roti bantet gitu loh. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam dengan gak enak, karena memang dia gak enak sama kita. Tapi kita bermuka batu, ini gak enak kan? Nah, inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, menyambung, ya, memperbaiki yang sudah rusak. Ini adalah pekerjaan tidak mudah. Menjaga yang sudah baik itu susah. Tapi lebih susah lagi adalah memperbaiki yang sudah rusak. Maka ini pahalanya besar sekali. Kemudian ketika ditanya oleh orang ini, amal apa yang dicintai Allah? Sudah iman kepada Allah, Nabi mengatakan silaturahim, menyambung hubungan kekerabatan yang terputus.
Karena tidak enak sekali. Ya, kadang-kadang kita mengalahkan gengsi, bukan? Contoh bapak kakak, psikolog Indonesia, kakak itu pasti dihormati, bukan? Betul? Tapi dia mengalahkan rasa kehormatannya untuk mendatangi keluarganya, nggak enak, bukan? Betul? Tetapi dia lakukan itu, inilah yang menyebabkan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita berusaha untuk senantiasa menjaga hubungan kekerabatan, dan bila di antara kita terjadi clash sosial tadi, bila terjadi pemutusan hubungan oleh saudara kita, jangan biarkan. Ya, ajau tunggu lebaran, jangan tunggu lebaran, Pak. Ya, lebaran itu bukan acara maaf-maafan, Pak. Ya. Ya, acara makan-makan itu lebaran. Ya, lebaran itu justru kita bersenang-senang. Alangkah indahnya kalau hubungan ini terjaga lalu bersenang pada waktu lebaran, bukan? Bukan lebaran baru memulai, Pak. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Ya, minal aidin wal faizin dan semacamnya. Ya, jadi segerakan. Kalau ada pemutusan hubungan oleh keluarga kita, jangan tunggu lebaran. Oh, udah nggak apa-apa, nanti lebaran kalau ngumpul-ngumpul baru kita saling maaf-maafan. Kalau koit sebelum lebaran gimana? Sebab kata Nabi, la yadkhul jannal qati'. Hadis riwayat Bukhari Muslim dalam kitab adab tadi. Kata Nabi, tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Tunggu lebaran mati sebelum lebaran, udah terlanjur gak masuk surga kan? Jelas, Pak? Berarti segala masalahnya diselesaikan sebelum koit, bukan? Karena urusan menjadi selesai kalau udah koit, bukan? Maka jangan tunggu lebaran. Ya, kata Nabi apa? La yadkhulunal jannatal qati'. Tidak masuk surga orang memutuskan hubungan kekerabatan. Seseorang memutuskan hubungannya, tiba-tiba meninggal dunia sebelum lebaran, udah terlanjur tidak mencium bau surga, bukan? Maka segerakan. Ya, segerakan untuk mendapatkan jannah. Ini menunjukkan bahwa menjaga hubungan kekerabatan, apalagi menyambung yang putus itu bukan amal abal-abal. Karena dia menjadi salah satu penghalang masuk surga. Berarti ini kira-kira amalan sederhana atau berat ini? Sangat berat. Karena menjadi salah satu alat pesandung masuk surga. Maka jangan sepelekan, ini termasuk dalam kaidah dosa-dosa besar yang disepelekan. Saya pernah jelaskan di sini. Ada 8 indikator satu perbuatan dosa disebut dosa besar. Masih ingat gak Pak Indra? Lupa ya? Salah satunya apabila diancam dengan tidak masuk surga atau diancam dengan neraka, itu salah satu indikator dosa besar. Sebab gak mungkin orang masuk dosa neraka dengan dosa kecil, kan? Kalau misalnya kata Nabi tidak masuk surga orang yang memutuskan rahim, menunjukkan bahwa memutuskan rahim adalah dosa besar karena ancamannya tidak masuk surga. Berarti ini azabnya besar atau kecil? Kalau nggak masuk surga kemana, Pak? Ke neraka lah, emang ada alternatif lain selain neraka gitu. Di akhirat hanya 2 tempat loh, Pak. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, kata Allah. Di surat 42. Surat Asy-Syura ayat yang ke-7. Di akhir ayat itu Allah katakan, wa anziril yaumil jam'i la raiba fih, dan berilah peringatan kepada tentang hari penghimpunan
Di mana kata Allah di mahsyar manusia terkumpul pada menuju pada dua tujuan. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok ke surga, satu kelompok ke neraka. Jadi kalau dikatakan oleh Nabi tidak masuk surga orang yang memutuskan rahim, berarti kemana perginya? Di tengah surga neraka atau di neraka, Pak? Di neraka lah. Jadi jangan menghayal. Mungkin saja tidak masuk neraka tapi tidak masuk surga, tapi nggak masuk neraka kali. Sebab tadi kata Allah tadi, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Manusia terbagi dua kelompok saja. Calon penghuni surga dan calon penghuni neraka. Atau kata Allah apa? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Surat 3 Ali Imran ayat 185. Siapa yang Allah selamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka dia orang yang beruntung. Berarti nggak ada tempat di antara keduanya kan? Jelas? Maka dikatakan tidak mencium bau surga, berarti mencium apa? Bau neraka. Tidak masuk surga, berarti masuk neraka dong. Kalau dikatakan diharamkan baginya neraka, berarti dihalalkan apa? Surga dong. Jelas ya? Karena tidak ada tempat di antara surga dan neraka bagi orang yang dosanya 50-50. Jadi jangan pakai logika 50-50 ya. Jadi kalau tidak surga neraka, maka marilah sekali lagi, maka saya katakan tadi, mendapatkan cinta Allah lebih mudah bukan? Dan sering saya katakan bahwa kegagalan itu bukan pada kemampuan, tapi kegagalan itu ada pada kemauan. Saya pernah beri contoh di sini. Saya tanya sama antum, apakah Adam itu terusir dari surga? Adam itu tergoda karena pintarnya iblis atau lemahnya kemauan Adam? Mas jawab dong, ini guru loh. Masa guru tanya kok nggak dijawab? Saya tanya, iblis menyesatkan Adam bukan? Adam tersesat bukan? Dan ceritanya sudah antum hafal. Yang jadi pertanyaan, di mana letak sampai iblis bisa mempengaruhi Adam? Karena pintarnya iblis atau lemahnya kemauan Adam melawan iblis? Lemah. Jelas antum gak ada waktu itu kejadiannya kan? Ini pengalaman atau pengetahuan jawabannya? Kalau pengalaman bohong namanya. Karena antum gak ada ketika Adam terusir dari surga kan? Betul. Lemahnya kemauan Adam. Atau Adam tidak punya kemauan yang kuat untuk melawan iblis. Dalilnya mana? Antum ini dari dulu jawab tapi sangat tidak bertanggung jawab. Atas jawaban surat 20 ayat 115. Walaqad ahidna ila adama fanasi walam nazid lahu azma. Kami berkali-kali mengingatkan Adam tentang permusuhan iblis, tapi Adam lupa. Kayak antum ngaji tapi lupa. Tapi jangan antum bilang udah dari sononya ustaz. Mana dalilnya? Itu ayat. Karena kami gennya Adam jadi suka lupa kayak Adam. Kemudian kata Allah, walam nazid lahu asma, dan kami tidak dapati pada Adam kemauan yang kuat. Jadi ketahuilah bahwa kegagalan itu bukan pada kemampuan. Bukan kita tidak mampu, tapi kita yang tidak mau untuk melakukannya. Sebab kalau kita bersungguh-sungguh melakukannya, pasti Allah berikan kemudahan. Allah jamin kok. Sebab janji Allah beda sama janji Jokowi loh. Ibu lihat, Bapak lihat di surat 29. Surat Al-Ankabut
Ayat yang terakhir, ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami pasti akan mudahkan petunjuk mengikuti jalan-jalan kebaikan itu. Jelas? Jadi kegagalan itu bukan karena pada kemampuan ya Pak. Karena pada dasarnya syarat itu mudah bukan? Ya, saya tanya sama antum. Syarat itu mudah atau susah Pak? Syarat itu dasarnya mudah atau susah Pak? Ini bapak-bapak sebenarnya tahu jawabannya, cuma takut tidak tahu dalilnya kan? Bapak punya penyakit dari dulu sudah hafal. Saya tanya, dasarnya syarat itu mudah atau sulit Pak? Mudah. Dalilnya? Surat 22 Al-Hajj ayat yang ke-78, ayat terakhir. Pada kalimat ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan dia Allah tidak menjadikan kesulitan buat kalian dalam agama kalian ini. Jadi agama ini tidak pernah mempersulit. Surat 2 Al-Baqarah ayat 185 pada kalimat yang ke-8, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah selalu menghendaki kemudahan untuk kalian dan Allah tidak pernah menghendaki kesulitan. Jadi semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran itu mudah dihafal kok, mudah diamalkan. Jadi bukan permasalahan sulitnya pada Quran, tapi kesulitan itu ada pada kita. 4 kali Allah berikan pernyataan bahwa Quran itu sangat mudah untuk dijadikan pelajaran. Lihat surat 54, surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Diulangi 4 kali pernyataan Allah satu kalimat ini. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Sungguh telah kami jadikan Quran itu sebagai peringatan, sebagai pelajaran. Adakah yang mengambil pelajaran? Saya tanya sama bapak-bapak. Bapak-bapak sudah hafal juz 30 juz belum? Pak, ini gak butuh dalil loh, hanya butuh kejujuran. Bapak-bapak sudah hafal Quran 30 juz belum? Juz 30, kata Roma Irama terlalu itu. 30 juz gak? Juz 30 pun gak lagi, Masya Allah. Karena sejak dulu ibadahnya pakai kul kan? Kuliah Qul ya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya. Dan inna ataina sama wal asr. Makanya enggak hafal juz 30. Di mana letak kesulitannya? Qur'annya atau kitanya? Kitanya. Karena Allah katakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Sungguh sudah saya jadikan Quran itu mudah kok. Ya. Maka tidak mungkin Quran tidak dapat dilakukan oleh kita. Coba lihat surat 55 ayat 1 sampai 4 surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah itu Maha Penyantun. Dialah yang mengajarkan Quran kepada manusia yang Dia ciptakan. Berarti Allah tahu kelemahan kita bukan? Sementara Allah menginginkan kita dapat hidayah bukan? Maka tidak mungkin Allah beri hidayah tidak dipahami oleh akal kan? Tidak mungkin Allah berikan tuntunan yang tidak bisa dikerjakan oleh makhluk yang diciptakannya kan? Maka tidak mungkin.
menunjukkan bahwa syarat itu mudah. Jadi kalau toh kita gagal melakukannya, bukan karena kemampuan, ya, bukan ketidakmampuan, tetapi tidak ada kemauan yang kuat. Kayak Adam tadi kata Allah, walam nazid lahu azma, dan kami tidak dapati pada Adam itu kemauan yang kuat. Tapi jangan jadikan alasan juga keles. Itu udah gennya dari sononya Ustadz, ngikutin bapak. Ya, Adam itu dikasih peringatan lupa. Kami juga sama Ustadz. Ngadi tiap minggu lupa melulu. Ya, ada yang nyatat. Namanya catatannya rapih tapi ingatannya rapuh. Kata Pak Mawardi, saya disentil Pak, enggak. Kadang-kadang mengobati itu dengan sesuatu yang pahit, bukan? Namanya juga dokter. Kadang-kadang lihat tingkat penyakit. Bisa obat generik, bisa obat paten, kadang-kadang di kemo ya Pak. Jadi mari kita belajar. Jadi sekali lagi, menyambung rahim itu perkara mudah. Sebab tidak mungkin sesuatu dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rasa dia sulit, iya. Tapi bukankah dengan kesulitan itu bonusnya besar? Maka dalam kaidah, ya, innal ajra bil qadaril masyakkah. Ganjaran itu berbanding lurus dengan tingkat kesulitan. Kenapa jihad pahalanya paling besar? Karena tingkat kesulitannya paling tinggi, bukan? Kenapa sholat tahajud pahalanya paling besar dibandingkan sunnah yang lain? Karena tingkat kesulitannya paling tinggi. Kenapa puasa pahalanya paling besar? Karena tingkat kesulitannya paling tinggi. Jadi satu amalan semakin susah, semakin besar pahala. Coba bapak-bapak tanya sama yang baru selesai PON 31 di Aceh. Ya, bagi yang olahraganya yang jauh tingkat kesulitannya tinggi, tapi mendapatkan piala, tanya kepuasannya seperti apa? Secara psikologis. Jelas? Jadi innal ajra bil qadaril masyakkah. Bahwa pahala itu berbanding lurus dengan tingkat kesulitan. Semakin sulit sebuah amalan, maka semakin besar pahala. Bahwa menyambung dengan orang yang memutuskan itu sulit banget. Tapi saya katakan sulit bukan berarti tidak bisa. Maka kita lakukan. Karena ternyata dicintai Allah hanya butuh sedikit kerja keras, gak usah banyak-banyak kan. Hanya sedikit kerja keras, berbeda dengan dunia. Ya, berbeda dengan dunia. Supaya anaknya jadi cawapres menghalalkan segala cara, bukan? Sulit sekali urusan dunia, Bu. Ya, otaknya H pangkat 3. Halal, haram, hantam. Adapun mendapatkan cinta Allah mudah sekali. Ya, hanya butuh sedikit kerja keras saja. Sulit memang, tetapi bonusnya tidak main-main. Bonusnya besar sekali. Bapak-bapak kalau dikasih kerjaan cukup rumit tapi bonusnya gede, kira-kira diambil nggak Pak? Dasar Mamat loh. Tahu Mamat? Manusia matre. Kalau urusan dunia antum kejar, kenapa urusan dunia enggak, akhirat enggak? Ya, bukankah Allah katakan? Ya, coba lihat di surat yang ketiga Ali Imran ayat 14. Zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin. Bapak-bapak kalau dikasih cewek gratis, kira-kira dikasih gratis kawin yang kedua mau enggak? Jawab Pak. Kalau sekarang ada aturan disuruh kawin lagi Pak, dibiayai oleh negara, kira-kira Bapak mau ambil enggak jatah itu Pak? Itu intuisi kok, itu institusi manusia, cinta kepada wanita. Ya, cinta kepada anak, punya emas, punya perak, tapi kata Allah
dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu hanyalah hiasan dunia saja. Wallahu indahu husnul ma'ab. Yang paling baik itu pahala di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Kalau Bapak diberikan dua pilihan, dua barang, satu bagus, satu sangat bagus, orang cerdas milih yang mana? Berarti antum belum cerdas kan? Paham? Dunia itu baik gak, Bu? Dunia itu baik gak? Pak Indra, dunia itu baik gak? Apa dalilnya dunia itu baik? Surat 100. Ya, wahubil khair. Manusia itu cinta kepada khair, itu harta bukan? Allah bilang harta itu kebaikan bukan? Baik, Pak. Tetapi akhirat itu lebih baik. Dua-duanya sama baik, cuma tingkat baiknya berbeda. Bapak dikasih baik sama yang lebih baik, pilih yang mana? Pilih yang lebih baik kan? Ditawarkan jadi komisaris sama dirut, pilih mana? Pilih mana, Pak? Komisaris atau dirut? Dasar matre loh. Harus dulu atau pilih yang paling besar salary-nya. Ya, yang paling bagus, yang lebih besar profitnya. Itu namanya hubbud dunya bukan? Itu namanya neo-fir'aunism namanya. Ya, neo-karunism namanya. Itu namanya logika karun modern namanya. Lihat surat 28 ayat yang ke-79. Fakharaja ila qaumihi fi zinatih wa qala alladhina yuriduna alhayati ad-dunya ya laita mithla ma utiya Qarun. Ketika Qarun menampakkan kekayaannya, apa kata Allah? Orang-orang yang mengejar dunia berkata, bullshit, gila men. Andaikan kami diberi yang sama seperti Qarun. Qarun teh hebat pisan. Bapak-bapak kalau lihat orang saling gak tergiur kan? Yang bapak-bapak muda nih berdua nih. Betul? Tapi kalau lihat teman punya BMW ngiler gak? Jangan bilang enggak loh, muka antum matre banget kelihatan. Tapi kalau antum punya teman hafal Quran, antum biasa-biasa saja kan? Ya? Nah, ini namanya neo-karunism ayatnya tadi. Nah, kita berada pada ayat 80. Wa qala alladzina utul ilma wailakum. Berkatalah orang-orang yang berilmu, yang mencintai akhirat, celakalah kalau hamba dunia. Sawabullahi khair liman amana wa amila salihah. Pahala-pahala yang Allah janjikan itu lebih baik daripada materi yang kita lihat tadi. Bapak-bapak spiritnya mana? Surat 28 ayat 79 atau 80 Pak? Jujur jangan ada dusta di antara kita. Spirit yang Bapak miliki yang mana Pak? Ayat 79 atau ayat 80 Pak? Wajah-wajah kita kayaknya ayat 79 Pak Indra ya. Ya. Kalau misalnya Pak Indra punya teman ketemuan di di reunian. Punya teman tiba-tiba punya Mercy, pasti dia kepo deh. Gila men. Bro, dari mana lu dapat tuh? Gimana caranya? Ngajarin gua dong. Tapi kalau punya teman dulu brengsek, tiba-tiba dia disalib, Pak Indra nggak nanya, kok bisa lu sesalih itu? Lu bisa ngajarin gue di luar salih? Jarang itu. Ya, yang ada adalah ayat 79 gak Pak? Ya, bullshit gila men, kapan gue kayak dia gitu? Berbeda dengan orang-orang yang berilmu. Berarti menunjukkan kita belum berilmu bukan? Karena pendulum kita belum ke akhirat. Pendulum kita masih dunia. Kita ini WD, wajah dunia. Ya. Kita ini masih ya PMD, penanam modal dunia, bukan PMA, penanam modal akhirat kan. Ya, kita masih PMD, penanam modal dunia. Belum jadi PMA kan? Penanam modal akhirat. Maksudnya kita lebih cinta kepada kebahagiaan akhirat, ya. Jadi orang berilmu selalu mempertaskan perkara akhirat. Toh segala yang kita miliki akan ditinggalkan bukan?
Antum lihat dalam Sahih Bukhari, kitab Ar-Riqa, perkara-perkara yang melembutkan hati, bab sakratul maut. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Nabi, yatba'ul maita thalathah. Mayat itu diiringi ke kubur, diiringi oleh 3. Ya, fardi tsaniyah, kembali 2. Wa yabqa mahu wahid, yang bersamanya 1. Fayarji, yang kembali apa? Ahluhu, keluarganya, kerabatnya. Secinta apapun Anda pada istri antum, coba antum pulang tanya sama istri antum, Dek, jenengan benar-benar cinta karo aku? Sumpah, wallah. Pasti dia sumpah. Coba bapak tanya, kalau sekiranya saya mati duluan, berani nggak pangku saya di kuburan, tidur bersama saya di kubur? What? Kembali kata Nabi tadi, ya, secinta apapun istri, dia ngincar berondong, Pak. Betul? Jadi daripada bersih bapak dipakai berondong, mendingan diinfakkan. Yang kedua, malu, hartanya. Bapak punya alper bapak biji, nggak mungkin dikuburkan bersama alpernya kan? Kembali ke dunia. Kata Nabi, wa yabqa ma'ahu amalu, yang menyertainya selamanya adalah amalnya. Amal ini kata Nabi, jika dia baik maka teman yang menyenangkan. Jika amalnya tidak baik maka teman yang sangat merasakan. Maka mari kita beramal. Nah, salah satunya adalah amal yang ringan sebenarnya tapi berat dalam perasaan kita, adalah memperbaiki hubungan yang buruk dengan kerabat. Dan jaminannya jannah tadi. Jaminannya adalah dicintai oleh Allah, dan Allah tidak akan mengazab orang yang dicintainya. Saya kira cukup. Sekarang kita masuk babak tanya jawab. Bapak mau ditanya atau bertanya, Pak? Enakan mana, Pak? Bertanya atau ditanya? Ya, saya yakin antum gak mau ditanya. Toh tadi saya tanya juga gak jawab kan? Silakan boleh bertanya, Pak. Yang namanya rahim itu kandung atau yang punya hubungan kerabatan terdekat, seperti sepupu, ya, keponakan, masih satu lingkaran bukan? Ya, ya tidak hanya kandung saja, sepupu kandung. Ada sepupu kandung enggak? Ada keponakan kandung enggak? Nah, seperti itulah kerabat, ya. Ada paman kandung kan? Bahkan pernah saya jelaskan di sini, salah satu cara kita dimudahkan taubat kita diterima Allah adalah berbuat baik kepada saudara ibu. Hadis Abu Daud. Ya, seorang laki-laki datang kepada Nabi bercerita dosa besar yang dia perbuat. Lalu Nabi bertanya, adakah engkau memiliki ibu agar engkau berbakti kepadanya, Allah memaafkanmu atas dosamu? Tidak ya Rasulullah, ibuku telah meninggal. Nabi bertanya, ibumu punya saudara perempuan gak? Bahasanya khalah. Ada. Kata Nabi, berbaktilah kepadanya, niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu. Berarti saudara ibu kerabat bukan? Ya. Bahkan kata Nabi dalam hadits Tirmidzi, ketika seorang datang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, masih ada kewajiban gak berbakti kepada orang tua sepeninggal mereka? Ada kewajiban gak berbuat baik? Kata Nabi, iya. Pertama, engkau meminta ampun kepada Allah untuk mereka. Yang kedua apa? Engkau menjaga hubungan baik dengan kerabat ibu bapakmu. Paham? Itu adalah tanda kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi punya Pak Le,
Bu Li, Pak D, Bu D, pokoknya toh pokoknya. Ada Pak Le, ada Bu Le, ada Pak D, Bu D, ada Uwa, ada Mamang, semuanya, ada Bibi, ya. Nah, itu adalah tempat kita berbakti. Walaupun orang tua tidak berjaga hubungan dengan mereka, itu bentuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga apa kata Nabi? Menjaga hubungan baik dengan sahabat-sahabat orang tua kita semasa hidup. Dulu orang tua kita biasa berteman baik dengan siapa, suka ngopi-ngopi dengan siapa, kita ngajak ngopi-ngopi lagi. Jadi saya kalau pulang ke Ambon, sahabat bapak saya udah banyak meninggal, saya ngajak ngopi-ngopi, ya, sebagai menghidupkan sunnah Nabi, termasuk berbuat baik kepada kedua orang tua sepeninggal mereka. Ini termasuk kerabat tadi yang pertama tadi, ya. Jelas ya? Ada yang lain? Antum kayaknya sungkan nanya, padahal di wajah antum terlihat banyak masalah. Ya, mungkin saking banyaknya masalah bingung nanyanya, ya. Susah ngurainya. Baik, itu masalah Allah. Dan bukan masalah gua. Masalah gue hanya jawab kalau ditanya. Kalau antum gak nanya itu masalah Allah. Dan gak menjadi masalah gua. Masalah gua adalah kita akhiri dengan kafaratul majelis, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.